Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1083 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, chapter 1083 nantinya akan melanjutkan informasi penting terkait apa yang sebenarnya terjadi di Mary Joyce setelah Sabo selamat dari insiden yang terjadi di kerajaan Lulusia. Selain itu, kita juga tidak bisa melupakan bahwa saat ini, kelompok bajak laut Kurohige akan menjadi kelompok bajak laut yang akan ikut serta meramaikan perebutan harta karun One Piece. Jelas hal ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, karena sang kaisar lautan Kapten Buggy pun juga akan ikut meramaikan perebutan harta karun One Piece. Namun satu hal yang perlu kita ingat, saat ini kelompok bajak laut Kurohige benar-benar telah berhasil merebut 2 salinan Rod Poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Hati. Artinya hanya tinggal 1 Rod Poneglyph yang harus dicari oleh kelompok bajak laut Kurohige. Sedangkan Kapten Buggy belum diketahui jelas apakah kelompok organisasi Crossquill juga memiliki Rod Poneglyph atau tidak. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1081, sosok pria dengan bekas luka bakar diyakini kuat adalah pemilik Rod Poneglyph terakhir. Tentu saja ini menjadi sebuah petunjuk yang sangat jelas jika sosok tersebut menjadi karakter penting yang akan menjadi kunci utama bagi para bajak laut untuk menemukan Pulau Laughtale. Apalagi seperti yang kita tahu, Kurohige yang memiliki ambisi dan rencana besar untuk menjadikan Pulau Beehive menjadi kerajaan atau negara yang diakui oleh pihak pemerintah dunia, tidak akan membiarkan begitu saja organisasi SWORD menghancurkan rencananya. Perlu diingat, Kurohige bukanlah karakter bodoh yang asal melakukan sebuah pergerakan. Dan Mimin rasa situasi terpenting saat ini yang harus dihadapi oleh kelompok bajak laut Kurohige adalah kembali ke markas dan bertarung melawan Monkey D. Garp. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, siapakah sosok dengan bekas luka bakar tersebut? Apakah mungkin orang ini memiliki koneksi dengan sang kaisar lautan Akagami no Seng? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari sosok misterius yang diyakini kuat oleh kelompok bajak laut Kurohige, bahwa dirinya memiliki Rod Poneglyph terakhir. Ya, sosok misterius dengan bekas luka bakar ini pertama kali muncul pada manga One Piece chapter 1056 ketika Killer mengatakan kepada Kid jika kelompok bajak lautnya berhasil menemukan keberadaannya, maka kelompok bajak laut Kid akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Padahal kita semua tahu jika ketika itu, kelompok bajak laut Kid baru memiliki 2 salinan Rod Poneglyph. Kemudian menariknya pada manga One Piece chapter 1071, kelompok bajak laut Kid justru diperlihatkan menuju ke Pulau Elbaf. Setelah itu, pada manga One Piece chapter 1076, lebih tepatnya saat kisah flashback Dr. Vegapunk, kita diperlihatkan bahwa sosok Jaguar di Soul ternyata masih hidup setelah merasakan insiden booster call di Pulau Ohara, dan saat itu keberadaannya pun diketahui berada di Pulau Elbaf. Dan apabila kita perhatikan lagi, siluet dari Jaguar di Soul ini dipenuhi dengan perban yang menutupi bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Kemudian setelah itu pada manga One Piece chapter 1079, akhirnya kita mendapatkan sebuah fakta bahwa Pulau Elbaf adalah bagian dari teritorial sang kaisar lautan Akagami no Seng. Tentu saja Kid dan kelompok bajak lautnya yang memiliki tujuan ke Pulau Elbaf benar-benar diajar habis-habisan oleh Seng. Padahal tujuan Kid sendiri hanya ingin mencari orang dengan bekas luka bakar. Setelah itu, pada manga One Piece chapter 1081 kemarin, lebih tepatnya saat kisah flashback Aokiji Guzan, Laffy mengatakan jika orang ini berkeliling menggunakan kapal hitam pekat, dan kemungkinan besar orang ini juga memiliki kekuatan buaya iblis. Bukan hanya itu saja, mantan sipir penjara Impel Down Amino Shiryu juga ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan orang tersebut adalah bagian dari pihak pemerintah dunia.
Tapi anehnya, Aokiji Guzan yang merupakan seorang mantan admiral pun tidak mengetahui banyak soal sosok ini. Guzan hanya mengatakan bahwa Rod Poneglyph hanya mengingatkannya dengan sahabatnya dan tatapan seorang gadis kecil yang menggenggam takdirnya. Dan tentu saja kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul siapa gadis kecil yang dimaksud oleh Guzan. Ya, dia adalah Nico Robin. Nah, sampai di sini, apabila kita analisa lagi dari fakta-fakta tersebut, ada sebuah petunjuk yang sangat jelas untuk memecahkan teka-teki siapa sebenarnya sosok dengan bekas luka bakar ini. Pertama, yang jelas orang ini memiliki keterkaitan dengan Pulau Elbaf, karena tujuan kelompok bajak laut Kid untuk mencari orang ini pun langsung menuju ke Pulau Elbaf. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika orang ini memang memiliki koneksi dengan kelompok bajak laut rambut merah. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan oleh Aokiji Guzan bukanlah sebuah kiasan belakang. Gadis kecil yang memegang takdirnya adalah sebuah makna yang mengisyaratkan sebuah harapan kecil yang diinginkan oleh Guzan untuk mengubah apa itu arti sebuah keadilan di mata pihak pemerintah dunia. Karena apabila kita perhatikan lagi, satu-satunya yang menguatkan Guzan untuk benar-benar yakin dan mau bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige adalah ucapan Kurohige yang mengatakan bahwa keadilan di duniaku amat sangat berbeda. Lalu yang ketiga, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah apa yang dikatakan oleh Laffy tentang kapal hitam pekat dan kemampuannya yang membuat setiap kapal yang mendekat ke kapalnya akan tenggelam karena pusaran air laut. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatan ini adalah kemampuan buah iblis yang berhubungan dengan cuaca. Dan tentunya sampai di sini kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul siapa sosok karakter dengan bekas luka bakar ini. Ya, dia adalah Monkey D. Dragon. Perlu diingat, kapal milik Monkey D. Dragon pun berwarna hitam. Bahkan original action figure resmi dari Bandai pun berwarna hitam. Apalagi Monkey D. Dragon ini dulunya diyakini kuat adalah seorang angkatan laut ataupun bagian dari pihak pemerintah dunia, sama seperti yang diucapkan oleh Shiryu. Namun yang menarik di sini adalah Monkey D. Dragon menganggap Nico Robin sebagai sebuah cahaya revolusi, sama seperti hanya Aokiji Guzan yang menganggap Nico Robin sebagai gadis kecil yang menggenggam takdirnya. Artinya, apa kalian semua bisa membayangkan jika Rod Poneglyph ini jatuh kepada orang yang salah, maka dunia One Piece benar-benar akan hancur. Sama seperti halnya yang pernah dikatakan oleh Eustace Captain Kidd, ketika sampah menguasai dunia, maka dunia akan menghasilkan sampah. Dengan kata lain, baik Monkey D. Dragon ataupun Aokiji Guzan sama-sama memiliki sebuah harapan kepada Nico Robin untuk mengubah apa itu arti sebuah keadilan. Karena satu hal yang harus kita ingat, pemegang kekuasaan tertinggi di dunia One Piece lah yang berhak menentukan apa itu keadilan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai sosok pria dengan bekas luka bakar yang diyakini kuat menyimpan Rod Poneglyph terakhir. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.